Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas seputar pertandingan The Blues Chelsea yang menghadapi Newcastle United di pertandingan Premier League Summer Series pagi tadi, di mana tentu teman-teman sudah tahu hasilnya kita bermain imbang 1-1 ya. Kita mencetak gol pertama di menit ke-12 ya, unggul lebih dulu melalui Nicholas Jackson setelah mampu mengkonversi umpan dari Ian Maatsen ya. Dan akhirnya Newcastle mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Miguel Almiron ya di penghujung babak pertama ya. Jadi sebelum kita bahas tentang jalannya laga ya, kita bahas dulu formasi yang diturunkan oleh Mauricio Pochettino ya, di mana formasi tetap ya dengan skema 4-2-3-1, di mana Kepa Arrizabalaga turun sebagai kiper utama, Marco Kurela fullback kiri, dan Reece James ya kapten kita ya berada di fullback kanan, sementara dua center back diisi oleh Trevoh Chalobah dan juga Basir Humphries ya. Dua gelandang bertahan ya, dua double pivot yakni Cesare Casadei dan juga Enzo Fernandez. Flank kiri diisi oleh Mudryk dan flank kanan diisi oleh Ian Maatsen, yang menurut saya pemain ini sangat luar biasa ya. Posisi utamanya adalah fullback kiri, namun bisa bermain sangat baik di posisi lain ya, bermain di flank kiri di beberapa pertandingan, dua pertandingan terakhir, kemudian bermain di posisi flank kanan di pertandingan tadi pagi. Sementara gelandang nomor 10 diisi oleh Christopher Nkunku ya, dan saya melihat pemain ini terlalu ke depan ya gaya bermainnya di pertandingan tadi pagi, dan saya melihat dia malah lebih di depan dibanding Nicholas Jackson ya dalam beberapa momen. Kemudian Nicholas Jackson sebagai striker tunggal di pertandingan tadi. Kalau teman-teman merasa kecewa ya karena hasil imbang ini, tentu teman-teman harus melihat dulu ya pemain bertahan yang diturunkan oleh Eddie Howe di Newcastle United. Memang dia bermain dengan kiper lapis kedua Dubravka di babak pertama ya. Baru di babak kedua baru Eddie Howe memasukkan Nick Pope ya. Tetapi empat pemain bertahan dari Newcastle United adalah pemain bertahan mereka di musim kemarin ya. Kieran Trippier di fullback kanan, kemudian Scar di center back bersama Botman, kemudian Dan Burn berada di fullback kiri, Joelinton, Tonali ya pemain baru mereka yang mereka datangkan dari AC Milan, bermain di gelandang bertahan bersama Miley, kemudian Isak, Almiron, dan juga Gordon ini bermain sebagai penyerang ya. Eddie Howe bermain dengan skema 4-3-3 di pertandingan tadi pagi. Dan saya melihat permainan dari The Blues Chelsea ya hampir sama dengan pertandingan atau dua pertandingan sebelumnya. Namun di pertandingan ini kita semakin melihat kualitas dari Nicholas Jackson. Ya, pergerakan dan kecepatan sangat luar biasa ya. Dan ketenangan menyelesaikan peluang di depan gawang. Ini adalah nilai plus selanjutnya untuk Nicholas Jackson ya. Dengan melihat permainan Nicholas Jackson di beberapa pertandingannya bersama The Blues Chelsea, saya melihat bahwa harga ya 30 juta pounds untuk mendatangkan pemain ini dari Villarreal terdengar sangat-sangat murah ya. Kualitas ini seperti kualitas striker seharga 120 juta pounds atau seharga 150 juta pounds ya, seperti Osimhen yang ada di Napoli ya. Memang kalau saya melihat, kalau dibandingkan di SofaScore ya, atribut kedua striker ini tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan Nicholas Jackson itu agak lebih unggul jika dibandingkan dengan striker Juventus Dusan Vlahovic. Jadi harga 30 juta pounds ini sangat murah menurut saya dengan kualitas seperti yang diperlihatkan Nicholas Jackson sejauh ini. Dia adalah tumpuan kita di musim depan, dan saya semakin optimis ya
dia bisa mencetak lebih dari 15 gol di musim depan. Dengan catatan, Nicolas Jackson harus menghindari memakai nomor punggung 9. Ya, meskipun hanya mitos ya, tetapi ini bisa saja menjadi kutukan ya. Beberapa striker sudah mengalami hal yang buruk ketika menggunakan nomor 9 di The Blues Chelsea. Fernando Torres, Alvaro Morata, dan striker ini adalah striker yang subur di tim mereka sebelumnya. Oke, kita lanjut ke Ian Maatsen ya, posisi fullback kiri asli dan bermain di gelandang, di posisi flank dia bermain sangat bagus. Dan saya melihat pemain ini layak untuk mendapatkan posisi di skuad utama The Blues musim depan. Ya, dia selalu berkontribusi, ya, bermain sangat baik, apalagi dia berpasangan dengan Chukwuemeka. Sayangnya di pertandingan ini dia tidak bermain dengan Chukwuemeka. Di pertandingan sebelumnya juga dia tidak bermain cukup maksimal, tetapi di pertandingan tadi saya melihat konsistensinya mulai terjaga. Kemudian ada beberapa catatan ketika kita kebobolan di akhir babak pertama, di mana pemain berpengalaman ya sekelas Marco Kurela ini melakukan kesalahan ketika mengantisipasi serangan dari Newcastle United, di mana dia terlalu terburu-buru ya, ingin mengambil sekali, akhirnya Miguel Almiron lolos dan 1 versus 1 dengan Kepa Arrizabalaga ya. Dengan mudahnya Almiron mencetak gol ke gawang Kepa Arrizabalaga yang menurut saya tidak layak ya mengisi posisi kiper inti di Chelsea. Ya, pemain ini berkali-kali saya katakan di video saya sebelumnya tidak mampu melakukan penyelamatan di bola-bola sudut. Ya, seandainya dibalik, ya, peluang Ben Chilwell yang di akhir babak kedua diberikan ke Kepa, saya rasa Kepa hanya akan terdiam dan melihat bola itu masuk. Tetapi kita lihat penjaga gawang Newcastle ini, Nick Pope, mampu menyelamatkan atau mampu melakukan save yang sangat-sangat krusial untuk timnya. Ya, jadi kita membutuhkan kiper baru ya yang punya jangkauan lebih luas ya di area penjaga gawang. Ya, tentu ini adalah PR Pochettino, dan lagi-lagi Pochettino mengatakan bahwa dia tetap mempercayakan posisi kiper kepada Kepa Arrizabalaga. Dan di pertandingan ini juga ya, saya semakin melihat bahwa kita tidak bisa menutup mata, kita membutuhkan Moises Caicedo di lini tengah, atau setidaknya gelandang yang mempunyai pengalaman dan bisa memproteksi pertahanan ya. Menurut saya, sekuat apapun pertahanan kita, jika tidak diproteksi oleh gelandang bertahan yang cukup bagus, ya tentu juga bakalan keteteran. Ya, dan ini juga akan mempengaruhi dari kualitas penyerangan kita, karena pemain depan tentu akan merasa beban ya, untuk melakukan ya serangkaian serangan ke lini depan. Entah itu mereka melakukan shooting ya, atau mengoper bola atau melewati pemain, mereka tidak takut dengan serangan balik. Kita lihat di pertandingan tadi, di akhir babak pertama, Michael Mudryk memilih untuk shooting langsung ke gawang, dan akhirnya ketika Newcastle membangun serangan, kita kebobolan. Inilah yang menurut saya ya akan menjadi beban bagi pemain depan jika lini pertahanan kita gampang sekali kebobolan. Mereka akan takut berkreativitas di lini serang ya, jika bola didapat serangan balik kita kebobolan. Ya, ini PR untuk Pochettino ya, dan juga manajemen The Blues Chelsea untuk segera mendatangkan gelandang baru ya. Enzo Fernandez bermain agak ke belakang ya, dan saya ingin melihat dia mempunyai pasangan ya atau duet di lini tengah yang mampu memproteksi lini pertahanan, dan Enzo disorong ke depan ya, dan kita lihat seberapa kreativitasnya dia untuk membangun serangan ya. Kemudian
Posisi gelandang nomor 10, Christopher Nkunku, saya rasa belum terbiasa bermain di posisi ini. Dan saya melihat kita bermain lebih baik ya ketika memasukkan Chukwuemeka. Chukwuemeka ini sangat baik dalam urusan distribusi bola ya, merubah alur serangan ya, kemudian caranya mempertahankan bola ya, kemudian melakukan counter pressing ketika kita kehilangan bola. Chukwuemeka mampu memerankan ini dengan sangat baik. Kemudian back Malo Gusto ya, pemain ini sangat luar biasa di sisi defensif ya. Dia sangat tenang, tidak terburu-buru mengambil pemain ya, tidak pernah mengambil sekali. Dia selalu membaca ya pergerakan lawan, kemudian dia mengambil keputusan dengan cepat untuk merebut atau mematahkan serangan lawan ya. Dan beberapa kali saya melihat ya ketika menghadapi Brighton dan juga menghadapi Newcastle United di laga tadi pagi. Jadi Malo Gusto merupakan saingan yang cukup baik untuk Reece James di posisi fullback kanan. Sementara di fullback kiri ya kita tahu saja Marco Kurela membuat kesalahan, dan Pochettino sudah mengatakan bahwa saat ini dia punya 4 fullback kiri, dan itu bukanlah hal yang baik ya. Dia membutuhkan keseimbangan untuk tim. Jadi kemungkinan besar 2 pemain bakal dipinjamkan. Marco Kurela layak untuk dijual. Kemudian Lewis Hall mungkin layak untuk dipinjamkan. Kemudian ada satu pemain lagi yang tampil menurut saya di beberapa pertandingan pramusim ini bermain tidak sesuai ekspektasi kita, yakni Raheem Sterling. Dia tidak pernah lagi menemukan penampilan terbaiknya semenjak berseragam The Blues Chelsea. Mungkin inilah alasan mengapa Manchester City menjual Raheem Sterling, dan anehnya The Blues Chelsea membelinya dari Manchester City. Dan untuk posisi center back, tentu saat ini kita masih melihat perkembangan dari Trevoh Chalobah ya, kemudian Benoit Badiashile ya, Levi Colwill dan juga Basir Humphries ya. Kalau Thiago Silva tentu tidak bisa menjadi tumpuan kita di musim depan karena usianya sudah 38 tahun dan tidak mungkin menjadi starter di setiap pertandingan ya. Jadi kita akan melihat Trevoh Chalobah ya sejauh mana perkembangannya, kemudian Basir Humphries jika memang tidak maksimal tentu Axel Disasi atau Marc Guehi dari Crystal Palace bisa menjadi solusi back tengah baru untuk The Blues Chelsea. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.